Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Inilah biografi lengkap pengarang kitab Fathul Muin. Untuk masyarakat kalangan pesantren, tentu sudah familiar dengan kitab bernama Fathul Muin. Kitab ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari India yang merupakan kitab penjelasan atau syarah dari kitab Qurratul Ain. Pada kesempatan kali ini akan sedikit dibahas mengenai pengarang kitab Fathul Muin, sehingga selain mengetahui kitabnya juga mengetahui bagaimana kehidupan pengarang kitab ini. Sebenarnya Syekh Zainuddin juga menulis kitab lainnya yang cukup populer di kalangan pesantren Indonesia, misalnya Irsyadul Ibad. Karena kemasyhuran kitab yang ditulisnya itulah yang membuat kita perlu mengetahui kisah perjalanan Syekh Zainuddin dalam hidupnya. Kisah masa kecil dan tempat kelahiran pengarang kitab Fathul Muin, Syekh Zainuddin Al-Malibari, memiliki nama asli Ahmad Zainuddin. Beliau merupakan pengarang kitab Fathul Muin yang lahir di tahun 938 H-1532 M di Combal. Beliau lahir dan tumbuh di lingkaran keluarga ulama sehingga kedua orang tuanya berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik, terutama dari sang ayah yang bernama Syekh Al-Ghazali yang merupakan ulama alim. Sang ayah selalu mengajarkan pondasi ilmu agama yang kuat kepada beliau. Kemudian setelahnya beliau diserahkan kepada Syekh Abdul Aziz yang merupakan pamannya. Syekh Abdul Aziz merupakan pengajar di madrasah masjid yang dibangun oleh kakeknya di Ponani. Ketika Syekh Zainuddin Al-Malibari menginjak usia remaja, beliau sudah menghafal Al-Quran serta belajar berbagai ilmu agama penting lainnya. Selanjutnya setelah dirasanya cukup untuk belajar ilmu agama di India, seperti halnya tradisi para alim zaman dahulu, beliau memutuskan untuk pergi ke Tanah Suci. Beliau pergi ke sana untuk beribadah haji sekaligus belajar berbagai ilmu agama. Saat berada di Mekah, Syekh Zainuddin Al-Malibari menimba ilmu agama dari Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu seorang ulama mazhab fikih yang sangat masyhur saat itu. Ibnu Hajar Al-Haytami juga merupakan sahabat kakek Zainuddin. Bahkan Ibnu Hajar pernah pergi ke India dan tinggal di Ponani, tepatnya di masjid milik kakek Zainuddin. Di India Ibnu Hajar menyampaikan beberapa fatwa, dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Ibnu Hajar pernah pergi ziarah ke masjid Ponani untuk mengajar ilmu agama. Syekh Zainuddin Al-Malibari juga menimba ilmu ke beberapa alim ulama terkemuka saat itu seperti Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz As-Zamzami, Syekh Syamsuddin Ar-Ramli Al-Azhari, Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad, Al-Khatib Asy-Syirbini Al-Azhari, dan berbagai ulama lainnya. Selama beberapa tahun, Syekh Zainuddin menetap di Hijaz untuk menimba ilmu, sebelum akhirnya beliau pulang kembali ke tanah airnya, India. Kitab Fathul Muin membahas tentang, seperti yang telah dijelaskan bahwa kitab Fathul Muin adalah syarah atau penjelasan dari kitab Qurratul Ain yang dikarang oleh beliau sendiri. Awalnya, Syekh Zainuddin menulis kitab Qurratul Ain yang di dalamnya menjelaskan seputar hukum Islam atau ilmu fikih. Selanjutnya beliau menjabarkan isi kitab Qurratul Ain itu dalam kitab Fathul Muin. Pengarang kitab Fathul Muin ini menulis kitab tersebut karena ingin lebih memperjelas inti dari kitab yang sebelumnya beliau tulis, sehingga makna dan isinya menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Isi materi kitab Fathul Muin sangat berbobot sehingga kitab ini seringkali dijadikan sebagai kurikulum dalam kitab fikih baik untuk para pelajar tingkat menengah maupun belajar tingkat lanjut di perguruan tinggi maupun pondok pesantren di Indonesia. Kitab Fathul Muin berisi rangkuman yang membahas hukum Islam atau fikih hasil dari berguru atau menimba ilmu dari kitab gurunya, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami. Ciri-ciri dari kitab Fathul Muin yaitu ringkas dan padat, tetapi cakupan materi fikih yang dibahas di dalamnya bersifat menyeluruh. Dengan begitu maka para pelajar maupun santri akan lebih mudah untuk memahami berbagai materi fikih khususnya untuk belajar tingkat menengah dan tingkat lanjutan. Bahkan kitab Irsyadul Ibad karya beliau juga menjadi salah satu kitab yang masyhur. Kitab tersebut membahas tentang fikih yang dijelaskan dalam nuansa tasawuf. Saat membaca kitab karya beliau, seolah kita bisa masuk dengan gaya bahasa kitab tasawuf dan kitab fikih yang dipadukan dengan penjabaran yang mudah dipahami dan menarik. Banyak kalangan yang ingin mengkaji kitab ini, khususnya para santri karena dapat dijadikan sebagai hidayah dan petunjuk untuk beribadah.
Jadi saat beribadah tidak hanya memperhatikan sisi sah atau tidaknya saja, tetapi juga mengutamakan sisi etika dan adab saat beribadah, seperti yang dijelaskan di dalam kitab tersebut. Perbedaan kitab Fathul Muin dengan kitab fikih lain. Pengarang kitab Fathul Muin ini sengaja menulis kitab fikih ini dengan struktur penulisan yang unik sehingga berbeda dengan kitab fikih pada umumnya. 1. Menjelaskan bab sholat di pembahasan awal. Saat masuk ke pembahasan awal, Syekh Zainuddin mengawalinya dengan menulis tentang bab salat. Hal ini membedakan kitab ini dengan kitab fikih pada umumnya, karena biasanya kitab fikih membahas aturan toharoh atau bersuci terlebih dahulu di awal pembahasan. 2. Sulit dalam penempatan rujukan kata ganti. Kitab Fathul Muin merupakan salah satu kitab yang sulit terkait dengan penempatan kata ganti atau sebuah domir, misalnya di pembahasan syarat-syarat salat. Sedangkan saat melihat kitab fikih secara garis besar, kebanyakan syarat-syarat salat mempunyai fase atau bab tertentu dan pembahasannya pun spesifik dan tidak kemana-mana. Pembahasan awal tentang pengertian dan syarat sebelum melaksanakan salat mulai ada di halaman keempat pada kitab Fathul Muin. Sedangkan untuk pembahasan akhir syarat salat berakhir di halaman 15. Padahal jika dikaji, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hanya ada 5 syarat salat, yaitu menghadap kiblat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis suci dari hadas, sudah masuk waktu salat, dan menutup aurat. Namun ternyata ketika menjelaskan dan menjabarkan satu persatu, juga menyinggung pembahasan lainnya. 3. Tidak ditulis secara sistematis. Melihat pembahasan yang melebar dalam kitab ini, pengarang kitab Fathul Muin memang menulis kitab ini secara tidak sistematis. Bagi para pengkaji ilmu fikih tentu mendapati tantangan tersendiri ketika belajar baris demi baris dalam kitab tersebut. Bahkan kitab tersebut mengajak para pembaca untuk merenungi hasanah keilmuan Islam yang merupakan warisan para salafus sholih yang berbeda dari berbagai kitab. 4. Memiliki beberapa tanda semacam terminal pembahasan. Dalam kitab Fathul Muin ada beberapa tanda seperti farun, tambihun dan faidah, qoidah, dan tatimah atau muhimah. Farun merupakan permasalahan cabang yang dibahas secara rinci. Tambihun adalah peringatan dalam kitab untuk mewanti-wanti pembacanya di pembahasan tertentu yang terdapat catatan sangat penting. Faidah adalah manfaat. Qoidah merupakan pemberian pengaplikasian kaidah fikih sehingga lebih mudah memahami ilmu fikih. Tatimah atau muhimah merupakan penyempurna dari fas yang sedang dibahas. Demikianlah penjelasan tentang pengarang kitab Fathul Muin dan apa saja yang dibahas di dalam kitab tersebut. Untuk bisa belajar kitab fikih, alangkah baiknya untuk belajar ilmu nahwu shorof serta bahasa Arab karena dalam mempelajari kitab fikih, hal tersebut sangat dibutuhkan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.